Ibadah anak kelas besar tanggal 15 November 2020 dengan tema Hidup dalam Roh. Shalom adik-adik. Apa kabarmu di rumah? Tentu baik-baik bukan? Bersama saya Kak Mary dan Kak Pijen. Adik-adik, kita berjumpa lagi di minggu ketiga bulan November. Adik-adik, tema minggu ini adalah hidup dalam roh. Passwordnya adalah hidup di dalam roh, maka keinginan daging akan mati. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik, hati kita menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan
dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari adik-adik, engkau lipat tanganmu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Acu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semua dalam lindungan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai keinginan roh dan keinginan daging. Adik-adik, coba adik-adik evaluasi, apa yang lebih banyak adik-adik lakukan, keinginan roh atau keinginan daging? Coba adik-adik sebutkan contoh-contoh keinginan roh adik-adik dan keinginan-keinginan daging. Kita mulai dengan keinginan-keinginan roh ya adik-adik. Contohnya apa? Ya, contohnya berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan atau membaca Alkitab, melayani Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi, mengampuni, dan hal-hal yang lain yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Nah, adik-adik, jika kalian melakukan keinginan-keinginan roh, maka hidup kita akan luar biasa di dalam Tuhan. Adik-adik, siapa yang mau selalu melakukan keinginan-keinginan roh? Nah, apa itu lawannya keinginan roh? Yaitu keinginan daging. Kita lihat ya contoh-contoh keinginan daging, yaitu marah, kebencian, iri hati, egois, berpoya-poya atau menghambur-hamburkan uang, melawan orang tua, dan masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, keinginan daging itu sangat berlawanan ya dengan keinginan roh. Adik-adik, kakak percaya adik-adik dan kita semua pasti pengen melakukan keinginan-keinginan roh. Tetapi terkadang kita sulit untuk melakukan keinginan-keinginan roh. Lalu bagaimana caranya supaya kita senang dan suka melakukan keinginan-keinginan roh? Nah, kakak punya rahasianya adik-adik. Kita belajar dari hidup Daud. Ada apa ya dengan kehidupan Daud? Daud pada masa mudanya pekerjaannya adalah mengembalakan domba-domba. Adik-adik, ketika dia mengembalakan kambing domba, dia tuh punya kesukaan adik-adik. Apa kesukaannya? Daud itu sukanya main kecapi adik-adik. Dia suka memuji Tuhan. Wah, hidup Daud itu suka sekali memuji Tuhan. Kenapa ya Daud suka memuji Tuhan? Apakah dia suka memuji Tuhan karena dia disuruh orang? Oh tidak adik-adik. Daud suka memuji Tuhan karena dia suka. Dia suka berdoa karena dia suka. Karena Daud melakukan keinginan roh adik-adik. Dia
hidup di dalam roh. Itu rahasianya adik-adik, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan roh. Itu adalah hidup di dalam roh. Apa itu hidup dalam roh? Hidup dalam roh itu adalah hidup yang dikuasain oleh Roh Kudus, adik-adik, seperti ini. Jadi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, adik-adik? Artinya seperti ini, adik-adik. Ini keinginan roh dan ini keinginan daging. Nah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada keinginan-keinginan roh, maka keinginan daging akan mati. Misalnya, keinginan roh kita itu adalah kesabaran dan keinginan daging kita adalah marah. Ketika kita serahkan keinginan kita kepada Roh Kudus, maka kita akan menuruti keinginan roh, yaitu sabar. Maka otomatis keinginan dagingnya yang mau marah-marah itu mati. Sehingga kita hanya mau sabar, sabar, dan sabar. Nah, dulu adik-adik sebelum kakak bertobat, kakak sukanya lagu-lagu dunia. Tetapi setelah kakak bertobat, kakak sukanya lagu-lagu untuk memuji Tuhan, karena kakak menyerahkan hidup kakak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu berarti kamu harus memberi hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kamu harus ingat Roh Kudus setiap saat, karena dialah yang akan memimpin hidupmu kepada kehendak Bapa. Nah, orang yang hidup dalam roh pasti akan melakukan keinginan-keinginan roh seperti Daud, adik-adik. Tahukah adik-adik, Daud adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Sebelum Daud menjadi raja, dia pernah diurapi oleh Nabi Samuel. Ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel, sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sehingga Daud dipimpin oleh roh pergi mengalahkan Goliat yang besar dan menyelamatkan bangsa Israel dari bahaya. Yuk adik-adik, beri hidupmu dipimpin oleh roh. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu hari ini mengajari kami untuk mengerti tentang hidup di dalam roh. Kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami dapat melakukan kehendak Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini di Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Satu kali lagi ya adik-adik. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Adik-adik, angkat tangan kalian, kita akan terima berkat. Adik-adik, diberkatilah engkau oleh Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.